melakukan dosa secara sengaja ataupun tidak sengaja. Nah, pada saat dosa itu terus kita lakukan hari demi hari, Roh Allah menjamah kita. Roh Kudus menjamah hati kita, menegur kita, mengingatkan kita di dalam hari-hari kita. Dan Tuhan Yesus juga memberikan pengampunan bagi kita. Pada saat Tuhan memberikan pengampunan, Dia sendiri yang membayarnya lunas. Kita tidak perlu membayar cicilan setiap bulan. Kita tidak perlu membayar cicilan dengan membakar dupa-dupa tiap pagi. Kita tidak perlu membayar cicilan seperti kita ke bank kredit, saya cicil 1.000-2.000 untuk tebusan dosa. Tidak. Tebusan darah Kristus itu cuma-cuma bagi kita. Luar biasa bukan? Adakah pengajaran selain di dalam Kristus yang bisa menjamin keselamatan? Adakah pengajaran di luar Kristus yang bisa memberikan 100% keyakinan pada saat engkau meninggal? Surga sudah menanti. Bapak Ibu terkasih, di dalam Yesaya 53 ayat 3-7, ia dihina, ia dihindari orang, seseorang yang penuh kesengsaraan dan biasa menderita kesakitan. Ia dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun, dia tidak pernah masuk hitungan. Tetapi sadarkah kita, sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, sesungguhnya dosa kitalah yang ditebusnya. Dia rela tersalib di atas Golgota. Dia dipukul, dia dicambuk, dia disiksa. Dia menanggung dosa dari semua umatnya. Pengampunan yang Tuhan Yesus berikan adalah anugerah yang terbesar di dalam hidup orang percaya. Makna anugerah adalah sesuatu yang sesungguhnya kita tidak layak menerimanya, tetapi kita terima. Apa yang seharusnya tidak layak kita terima, kita terima. Itulah anugerah dari Tuhan. Anugerah yang diterima tanpa harus kita melakukan usaha apapun yang sulit. Sebaliknya, Kristus telah membayar harga yang sangat mahal bagi kita semua. Beberapa hari lalu saya menerima WA di grup SLCC dari Pak Hans. Dosa kita ditebus. Apa ditebus? Apa gratis? Apa gratis? Kalau kita ke restoran, kita makan 10 menu, 10 menu pula kita ditagih. Kecuali punya restoran Budita. Bapak Ibu makan ke restoran Budita, 10 menu yang ditagih 5 menu. 5 menu gratis untuk jemaat SLCC. Amin. Nah, kalau kita makan di restoran lain, 10 menu pula bayar. Ditambah pula tax 10%, servis 2,5%, dan treating beli segala macam. Nah, beda sekali dengan Kristus. Begitu banyak tagihan yang harus kita bayar, tapi Tuhan telah membuat tagihan itu menjadi 0,000. Endingnya adalah gratis. Apa arti gratis? Apa Bu? Tidak membayar. Lunas dibayar. Tidak perlu ada beban, tidak perlu ada tanggungan yang harus kita selesaikan. Free. Luar biasa. Bapak Ibu yang terkasih, pernahkah kita mengingat cerita tentang seorang perempuan? Mana pengampunan bagi seorang perempuan yang tertangkap basah melakukan perzinahan, seperti yang tertulis di dalam Yohanes 8 ayat 7-10. Tuhan Yesus katakan apa? Hai kalian semua, jika ada di antara kalian yang tidak pernah melakukan dosa, silakan kalian yang pertama lempari perempuan berzina itu. Jika tidak ada satu pun dari kalian yang melakukan kesalahan, silakan lempari
mencari perempuan yang berdosa itu. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adalah seorang yang menghukum engkau." Bapak Ibu tahu jawabannya. Di dalam ayat yang 11, tidak ada Tuhan. Tidak ada yang menghukumi aku, tidak ada yang melempari batu aku. Lalu Tuhan menjawab apa? Aku pun tidak menghukum engkau. Dan aku ingatkan, jangan engkau berbuat dosa lagi. Mulai dari tahun depan, mulai dari sekarang. Saya garis bawahi dan saya bold di catatan buku saya ini, note saya. Jangan berbuat dosa lagi. Mulai hari ini, mulai menit ini. Bapak Ibu, kita tahu yang namanya seekor binatang kuda. Kuda berkaki 4 kuda. Kalau kita ingat, kakinya kuda ada 4. Saya bilang kuda itu hebat. Saya sering katakan kepada staf saya di kantor, kalau mereka tidak bisa diingatkan, mereka melakukan kesalahan terus berkali-kali, saya cuma bilang, tahukah kalian, kuda tidak pernah jatuh ke lubang yang sama. Kuda saja pada saat dia berjalan melewati lubang, 1 kali dia bisa jatuh. Tetapi esok harinya pada saat kuda itu berjalan di jalan yang sama, dia bisa minggir, dia tahu bahwa jalan itu berlubang dan dia tidak akan melewati lubang yang sama. Bukankah kita lebih jauh dari kuda? Makanya kenapa Tuhan ingatkan kepada kita, pada saat engkau telah diampuni, jangan lakukan dosa itu lagi. Bapak Ibu, dosa itu manis. Jangan Bapak Ibu pikir bahwa dosa itu hanya sekedar merampok, mencuri, membunuh. Pada saat engkau berkata kepada saudaramu sesuatu hal yang tidak baik, engkau telah melakukan dosa. Hari ini kita ada ibadah, kita moro-moro ayo kita ibadah hari Jumat Agung. Banyak teman-teman kita yang tidak ada di yang tidak tahu informasi. Pelayan-pelayan Tuhan terbatas memberi informasi, ayo kita informasikan. Tetapi pada saat engkau tidak memberi informasi dan engkau memberi informasi yang salah kepada orang lain, oh tidak ada ibadah, bulan depan baru ibadah, oh SLCC tidak ada ibadah, engkau telah berdosa kepada Tuhan. Besar kecil itu adalah dosa. Besar kecil tetap namanya sama, dosa. Dan Bapak Ibu tahu, upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah neraka. Tidak ada dosa yang terlalu besar dan tidak ada dosa yang terlalu kecil. Semuanya sama. Kenapa Tuhan Yesus selalu mengingatkan kita jangan berbuat dosa lagi pada saat engkau telah berdosa? Kenapa Tuhan Yesus tahu pada saat dia mengingatkan kepada orang dan pasti orang itu akan melakukan? Karena ini kita ini spesial. Kita ini makhluk ciptaan spesial di antara semua makhluk ciptaan Tuhan. Bapak Ibu, kita memiliki satu, kita memiliki konsentrasi. Kedua, kita memiliki memori yang sangat bagus. Ketiga, manusia memiliki pemahaman. Keempat, manusia memiliki analisis, pintar menganalisa. Kelima. Kemudian manusia memiliki pengendalian perilaku. Berikutnya, manusia bisa memiliki sintetis, penilaian yang akurat, bisa mengevaluasi. Dan yang terakhir, hanya manusia yang bisa memiliki jiwa kreativitas yang tinggi. Pada saat zaman modern begini kita tahu banyak anjing yang pintar duduk, anjing itu duduk, pergi, pintar. Tetapi sepintar-pintar
pintarnya anjing yang sudah terdidik puluhan tahun pun tidak ada yang mengalahkan manusia. Karena manusia diberikan bekal yang luar biasa. Saya membaca secara detail satu buku dan saya menarik satu kesimpulan ini, bahwa bagaimana manusia itu bisa memiliki konsentrasi yang fokus di dalam mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana memiliki memori pada saat mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan di mimbar. Memori itu terekam di dalam pikiran. Kemudian pada saat di rumah ada masalah, dia bisa memperkatakan kepada anaknya, "Anakku yang aku kasihi, jangan kau nakal, jangan kau berbuat dosa." Karena Tuhan Yesus telah mengajarkan segala kebaikan. Dari kita juga memiliki kontrol yang baik, pengendalian perilaku yang baik. Setiap manusia bisa melakukan kesalahan, itu wajar. Pada saat emosi bisa marah-marah, sangat wajar. Karena manusia adalah memiliki banyak beban pikiran. Akhirnya perkataan-perkataan yang muncul adalah perkataan-perkataan yang tidak berkenan Tuhan. Itu wajar. Yang tidak wajar apa? Apabila engkau melakukannya itu pagi siang malam terus tanpa engkau menyadari. Pada saat engkau melakukan kesalahan terhadap anak-anakmu, perkatakan minta maaf. Baru semalam saya nangis bubuk-bubuk di kursi. Latih, bukan hanya latih kepada kedua anak saya, latih kepada kedua pembantu saya. Baru seumur hidup saya dibikin nangis oleh pembantu saya. Tapi saya suka cita karena apa? Tidak dalam hitungan jam mereka minta maaf, ibu minta maaf, kami berdua selalu membuat ibu masalah. Saya berkata sama Tuhan, Tuhan terima kasih. Saya tidak pernah mengajari mereka kalau engkau salah, engkau mau minta maaf. Saya tidak pernah mengajari. Tapi mereka memiliki hati yang luar biasa. Tidak harus menunggu besok atau lusa, tidak menunggu saya marah. Mereka bisa memberkatakan, ibu maafkan kami berdua. Cukup keras saya nangis, cukup berlatih. Saya berkatakan kepada dua anak saya, maaf mami marah. Jangan kalian ulangi lagi. Bapak Ibu, setiap kita banyak yang bisa salah. Saya salah ke pengerja, saya salah ke tetangga, saya salah ke tim musik, saya salah ke siapapun. Tidak ada yang sempurna. Kalau saya sempurna bukan di sini tempat saya mungkin sudah ada di keabadian di surga bersama Tuhan Yesus sekarang. Bapak Ibu terkasih, kita bersyukur, saya pun bersyukur. Kita memiliki Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Pengampun. Dengan segala keterbatasan apa yang kita miliki, kita selalu diingatkan Tuhan. Jangan pernah pergi dari persekutuan. Jangan pernah menghindar dari persekutuan. Utamakan Kristus di dalam hidupmu, maka kerajaan surga akan datang kepadamu. Bapak Ibu yang terkasih, luar biasa. Jikalau di tengah-tengah kita ada Ibu Wayana, ada Wadika Ibu, yang bersama-sama dengan kita. Mereka berdua baru mengenal Kristus di minggu ini. Kami datang dalam doa dalam minggu ini. Di hati Ibu banyak pertanyaan, kenapa, mengapa, bagaimana. Tetapi pada saat Ibu sudah paham bahwa keselamatan itu hanya di dalam Kristus, kesembuhan selalu diberikan bagi orang yang percaya. Tidak ada kutuk maut yang dapat merenggut kita dengan sia-sia. Sekalipun kita mati hari ini, surga tempat kita. Bukankah itu bagus? Bukankah itu indah? Tugas kita adalah mewartakan kepada orang lain, mengingatkan, mulai berani ngomong, mulai berani menginjil. Kalau engkau meninggal, maukah engkau masuk surga? Kalau engkau mau masuk surga, engkau harus percaya, engkau harus mengenal Kristus, engkau harus dibaptis dalam Kristus. Dengan mulutmu engkau harus mengaku. Ajak saudaramu, dan yang terlebih ajak keluargamu. Mama, papa, kakak, adik, ingatkan keluarga kita. Ajak istrimu, ajak suamimu, ajak anakmu untuk bersekutu dengan Tuhan. Tidak ada yang lebih penting. Percuma kau kasih makan anak istrimu, percuma kau melayani suamimu dengan sungguh-sungguh, kalau kau hanya menerima pengampunan dan keselamatan sendiri. Yang terutama
keluargamu. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam kehidupan kita sehari-hari ada banyak hal yang telah kita lakukan, banyak kesalahan, tetapi Yesus memberikan kesempatan kepada seseorang, kepada semua orang, kepada kita semua untuk selalu memperbaiki kesalahan-kesalahan di dalam hidup kita. Nah, kalau Tuhan tidak pernah memberi kesempatan bagi kita, kalau Tuhan kasih hukuman mati bagi kita atas dosa kita, bagaimana dengan sekarang? Apabila kita dihukum mati, maka kita tidak akan pernah punya kesempatan untuk memperbaiki. Setelah orang diampuni, kita tidak boleh berbuat dosa yang sama, tidak boleh berbuat dosa lagi. Limit pengampunan itu diberikan Tuhan sampai kematian menjemput kita. Tuhan selalu memberikan pengampunan sampai limit maut menjemput kita. Meskipun Yesus Kristus memberikan kesempatan secara luas, namun kita harus ingat bahwa segala anugerahnya itu selalu diikuti dengan perintah. Di dalam Yohanes 15 ayat 12, inilah perintahku, supaya kamu saling mengasihi seperti aku mengasihi kamu. Tuhan Yesus tidak pernah menyuruh seseorang tanpa memberi contoh. Tuhan Yesus tidak pernah menyuruh seseorang tanpa dia mengajari. Semuanya Tuhan ajari secara detail kepada anak-anaknya. Mengasihi itu telah dituliskan di dalam 1 Korintus 13 ayat 5b. Ia tidak pemarah dan tidak pernah menyimpan kesalahan orang lain. Bapak Ibu, adakah kita di sini masih menyimpan kesalahan orang lain? Apakah kita di sini masih ada yang mengingat hal-hal buruk orang lain? Ampuni, lepaskan pengampunan. Pada saat engkau melepaskan pengampunan, engkau telah membuat hatimu berdamai dengan orang itu. Pada saat engkau melepaskan pengampunan kepada orang lain, engkau telah berdamai dengan hidupmu sendiri. Engkau telah membuat kelegaan terhadap jiwamu sendiri, bahkan membuat ketenangan terhadap hidupmu sendiri. Pada saat engkau melepaskan pengampunan, Bapa di surga tersenyum. Karena artinya kita telah memahami apa yang telah diajarkan Tuhan kepada kita. Amin. Mau melepaskan pengampunan kepada orang lain? Lepaskan. Pada saat kau melepaskan pengampunan, pada saat kau memaafkan orang lain, tidak ada satupun sukacitamu yang berkurang dari hidupmu. Kalau orang lain boleh merendahkan engkau, dia orangnya pemaaf, dia orangnya mah dikit-dikit, udah dia lupain. Itu bukan suatu hinaan, itu bukan suatu hal yang buruk. Pada saat engkau mendapatkan julukan dan prediksi seorang yang pengampun dan peramah, itu adalah sesuatu yang luar biasa. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam 1 Korintus 13 ayat 7 dilanjutkan, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Jika kita mengasihi sesama, berarti memberikan pengampunan kepada orang lain yang bersalah kepada kita. Itu adalah hal yang harusnya menjadi sesuatu yang biasa. Seorang pahlawan di dalam satu negara, dia akan diajari oleh pimpinannya. Seorang pimpinan akan berkata kepada sang patriot, jangan kalian pernah bertanya apa yang negara ini berikan kepada kalian, tapi haruslah kalian bertanya di dalam diri kalian sendiri, apa yang sudah kalian berikan kepada negara. Itu yang ditanyakan seorang pemimpin kepada patriotnya. Dan Tuhan juga bertanya kepada saya dan semua yang ada di sini. Jangan pernah Bapak Ibu bertanya, kakak adik bertanya, apa
apa yang selalu diberikan Tuhan, apa yang selalu diberikan gereja untuk kalian dan untuk kita. Tetapi selalu pertanyakan di dalam diri kita, apa Tuhan, apakah Tuhan yang sudah saya berikan yang menyenangkan hati Engkau? Apa yang sudah saya berikan untuk gereja saya yang kecil SXC ini Tuhan? Saya rindu Tuhan untuk mau bersama-sama membangun gereja ini. Saya rindu Tuhan untuk bersama-sama menggerakkan seluruh jemaat untuk hadir di sini. Itu yang harus selalu kita perkatakan di dalam hati kita. Hal yang tidak mudah bagi kita, tetapi sangat mudah apabila kita mau melakukannya. Kadang teori lebih sulit dari praktek. Ya Pak Robi, pelajaran di Garuda itu sampai setebal begini ya bukunya. Susah apalagi semuanya bahasa Inggris, tidak ada bahasa Indonesia. Teori itu semua selalu lebih susah dari praktek, dan praktek lebih mudah dari teori. Dan apabila kita langsung kerjakan, semuanya akan sangat mudah. Bu Esther pada saat awal pertama di depan sepertinya penuh canggung, pegang kanan kiri. Saya lihat sekarang sudah fokus. Hari sebelumnya pegang mic sudah santai. Dan hari ini bukan fokusnya kepada mic. Hari ini saya lihat sudah mulai bisa sambil menjadi singer mulai menyembah Tuhan. Bukankah itu luar biasa? Saya sebagai gembala, oh haleluya Tuhan. Saya duduk, saya perkatakan haleluya Tuhan, Kau ajaib. Dari orang-orang yang biasa di sini, semua akan dijadikan oleh Tuhan orang yang luar biasa. Tuhan akan perlengkapi. Syaratnya satu, engkau mau. Bisa atau gak bisa? Itu hal kedua. Nomor satu, mau. Taruh hatimu kepada Tuhan, melekat kepada Tuhan. Jangan lihat saya. Saya tidak terlahir dengan muka yang manis, yang selalu senyum. Saya memang mukanya jurus begini, karena saya Tuhan, kok muka saya jurus begini? Saya pengennya tuh punya muka yang manis, selalu senyum, sedih ataupun nggak sedih selalu senyum. Tapi saya ya sudah cetakannya begini. Saya nggak tahu ibu saya beli cetakannya di kota mana, cetakan saya seperti ini. Tetapi saya puji Tuhan. Karena apa? Orang semakin hari akan mengenal saya, bagaimana saya mencintai seluruh jemaat saya. Kalaupun omongan saya pedas, itu hanya omongan saya. Seandainya ini kelas saya laku buat kalian semua, saya mungkin boleh lebih muda. Tugas saya mengajari, tugas saya mendidik, tugas saya menegur, tugas saya selenting telinga yang tidak mengerti. Buat apa? Biar semuanya ngerti. Ibarat sekolah, SLCC punya aturan, punya tata krama, punya etika. Bukan hanya saya yang menentukan, dari pusat semuanya sudah ada aturan. Kita ada biar kita semua menjadi tertib. Kita satu visi, satu misi. Bukan hanya baju kita yang sama nih, tetapi hati kita juga sama, tertuju kepada Tuhan. Makin hari kita akan terus berkarya, SLCC akan besar karena Bapak Ibu semua yang ada di sini. Bapak Ibu yang terkasih, saya akan mengakhiri dengan sebuah renungan yang akan sampaikan bahwa tugas kita semua adalah menjalankan amanat agung Tuhan. Amanat agung diberikan kepada kita satu persatu untuk kita kerjakan. Keselamatan harus kita lakukan. Pengabaran Injil harus kita lakukan. Kita ibu rumah tangga, bisik-bisik, jangan bisik-bisik bawang merah, bawang putih saja, bisik-bisik Tuhan Yesus baik dong. Selalu berdoa untuk Tuhan. Gimana aku berdoa, aku lapar. Gimana aku mau berdoa, aku gak punya bawang. Tetap berdoa, terus berdoa. Tuhan pasti buka jalan. Tuhan yang kita sembah Bapak Ibu adalah Tuhan yang sama yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Daud. Sama Tuhan yang sama yang melakukan banyak mukjizat. Perkatakan di dalam mulutmu, Engkau luar biasa, Engkau ajaib, Engkau hebat, Engkau diberkati, Engkau sehat.
Kau diberikan pengampunan, kau diberikan pertolongan, kau diberikan kesehatan, kau diberikan pemulihan, kau diberikan berkat yang berlimpah, kau diberikan sukacita. Terus perkatakan itu kepada saudara-saudara kita. Terus perkatakan kepada anak kita, engkau semakin diberkati, engkau terus dipulihkan, perekonomian semuanya engkau dipulihkan. Perkatakan di dalam mulutmu, ada kuasa di dalam perkataan. Karena Yesus, karena darah Yesus, tetesan darah yang mengalir itu memiliki kuasa di dalam hidup kita. Apabila kita meyakini, taruh di dalam hati dan pikiranmu, hanya Dia satu-satunya tempat engkau berpegang teguh. Jangan pernah engkau berpengharapan kepada siapapun, termasuk kepada pengerja, termasuk kepada saya sebagai hamba Tuhan. Berpegang erat kepada Tuhan. Lihat dan pandang Dia. Pandang Dia saja. Pada saat engkau masuk ke tempat ibadah ini, pandang Dia. Ini adalah rumah Tuhan. Jangan pernah pergi dari persekutuan ini. Siapapun yang menyuruh engkau pergi, jangan pernah engkau pergi. Karena rumah itu adalah rumah Tuhan. Rumah itu telah didedikasikan untuk Tuhan, untuk persekutuan pemuliaan Tuhan, untuk seluruh jemaat. Jemaat yang ada di sini, yang terkasih, apabila Bapak Ibu ada pergumulan, ada kesesakan, tidak sanggup melakukan apapun, dan merasa sudah tidak bisa berbuat apa, datang kepada Tuhan. Dan pada saat kau tidak bisa berkata-kata, kau tidak mampu, kau hanya mampunya naik motor breng pergi, datang ke sini. Pintu gereja, pintu hati saya, tangan saya terbuka lebar untuk Bapak Ibu, untuk mendoakan Bapak Ibu. Terus kerjakan keselamatan. Terus ingat darah itu ada di dalam hidup kita, sehingga kita selalu memiliki kasih. Tuhan Yesus dipermuliakan. Haleluya. Saya